Pengetahuan saya mungkin terbatas, tapi boleh diuji secara intelektual. Tidak ada ajaran selain Islam, ya. Ingat ya, garis bawahi, selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Ajaran selain Islam harus dibubarkan. Jadi Shalom alaikum Bishim Hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Alkitab mengatakan baik atau tidak baik waktunya, Injil harus diberitakan supaya setiap orang yang mendengar dapat menjadi percaya. Saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Welcome to my channel Injil Kabar Baik Habakit. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum Bishim Hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabarnya para subscriber pencinta channel Injil Habakit? Saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk para subscriber semuanya, agar selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka maut musibah, maupun dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sakit penyakit, lebih-lebih lagi virus yang lagi melanda bangsa dan negara kita. Proteksi Tuhan sempurna dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita semua untuk melihat cuplikan video ini. pengetahuan saya mungkin terbatas, tapi boleh diuji secara intelektual. Tidak ada ajaran selain Islam, ya. Ingat ya, garis bawahi, selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan. Karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan, ya, kecuali dengan proses Amitabha dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Nah, jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama. Maka saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum. Jika perpu diterima, ya, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat, maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Jadi udah saya sampaikan. Mungkin yang suka baca Ratib Al-Atas, ya. Mungkin kenal lah engkong kita ya gitu ya, Syekh Ali bin Abdullah Baras. Nah itulah engkong apa ya? Haikal Hasan Baras. Iya. Saya Haikal bin Hasan bin Umar bin Salim bin Ali bin Salim bin Umar bin Syekh Ali bin Abdullah Baras. Gitu. Oh jadi secara keturunan memang keturunan habaib ulama, ya, Masya Allah. Udah babe aja lah, udahlah. Babe aja. Jadi kita manggilnya tadinya saya tuh Habib Haikal Hasan. Jangan. Saudaraku sudah dengar bagaimana cuplikan video yang baru saja kita lihat. Nah, saya teringat waktu saya masih di Islam. Waktu saya masih berada di dalam agama Islam, Ustadz saya mengajarkan kepada saya, tarkut jawabi alal jahili jawabun. Meninggalkan jawaban atas orang bodoh, itulah jawabannya. Jadi tidak perlu kita tanggapi orang-orang yang seperti itu. Nah, biarkan dia berkoar-koar. Kalau memang dia merasa bahwa agamanya adalah agama yang paling benar, ya tunjukkan. Dan orang juga bisa melihat. Nah, dan kita juga bisa memahami, mengerti. Kalau kita kembali ke Alkitab, segala sesuatu itu dilihat dari buahnya. Nah, kalau memang agama itu adalah agama yang paling benar, sebagaimana yang baru saja kita saksikan, yang dia katakan bahwa agamanya adalah agama yang paling benar, agama yang paling sempurna, ya buktinya kelakuan mereka itu bagaimana? Itu saja kita lihat. Karena segala sesuatu itu dilihat dari buahnya. Segala sesuatu dilihat dari perbuatan, dari tingkah lakunya. Agama benar, bila pengikutnya tidak benar, apakah bisa dikatakan agama itu adalah agama yang paling benar? Kan tidak bisa. Makanya saya ketika percaya kepada Yeshua HaMashiach, segala sesuatu selalu saya kaitkan dengan apa kata Alkitab. Segala sesuatu dilihat dari buahnya, dari perbuatannya, dari perkataannya. Nah, ini mengatakan agamanya benar, agamanya sempurna, tapi
adab sopan santun, budi pekerti tidak ada, tata keramanya tidak ada. Nah, kita lihat saja saudaraku beberapa hari ini ada seorang anak kiai yang melakukan hal yang sangat tidak terpuji, melakukan pencabulan, belum lagi yang mengaku dirinya Habib, tapi yang keluar itu penuh hasutan, penuh hasut, dengki, iri. Nah, apakah seperti itu yang dikatakan adalah agama yang paling sempurna? Nah, jadi tidak perlu kita komentari. Kita lihat saja tindakan mereka. Kita lihat saja tingkah laku mereka. Kita lihat saja adab budi pekerti mereka. Kita lihat saja teriakan-teriakan mereka itu. Nah, agama apa mereka itu? Tidak perlu kita jawab apa yang dia sampaikan. Biarkan mereka sendiri yang membantah. Dan ternyata banyak sekali sesama mereka juga tidak senang dengan apa yang disampaikan yang kita lihat di video barusan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tanggapan Gus Nuril terhadap orang-orang yang seperti itu. Jadi biarkan mereka sendiri yang menanggapi. Kita jangan ikut-ikutan. Nanti kita dituduh menistakan agama, menistakan akidah, menistakan ulama, menistakan habaib, menistakan iman, menistakan rasul, menistakan nabi, menistakan ini. Biarkan sesama mereka yang menanggapi apa yang mereka sampaikan. Terima kasih. Mengatakan bahwa dasar Islam itu adalah iman, kemudian jihad, kemudian hijrah, dengan sembrono mengutip surat Al-Baqarah ayat 216. Nah, persoalannya kalau di Indonesia ini mau hijrah kemana? Indonesia memang tidak aman. Maknanya hijrah itu memindahkan. Maka kata Madinatul Munawwaroh itu kota. Kota itu zaman dulu bermakna negara. Oh, ini yang perlu dipahami. Perlu diketahui. Pada zaman Nabi yang sudah 1000 sekian ratus tahun aja, Rasulullah tidak pernah menerapkan hukum Islam kepada orang yang tidak Islam. Maka ketika ada orang Yahudi melanggar hukum, menggunakan kitab Taurat dan Zaburnya. Ketika ada orang Nasrani melanggar hukum, menggunakan Injilnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi tidak bisa digeneralisir bahwa ini hukum Allah, Allah punya Tuhan, Allah itu Tuhan, Tuhan punya hukum, maka kita harus menggunakan hukum Allah karena ketuhanan yang Maha Esa. Ini tafsir yang dangkal sekali. Sembrono banget. Anda seolah-olah sudah melebihi Rasul. Rasul yang demikian agungnya saja tidak pernah memaksakan umat lain menggunakan Al-Quran. Kok Anda ini sudah mengakui bahwa Indonesia ini ada 600 suku, bahasa, budaya, adat istiadat, mau menggiring ke dalam sistem khilafah. Sampai ini sebenarnya paham apa tidak dengan agama? Sebaiknya Mas Egi berbicara di ranah hukum saja, jangan di ranah agama. Karena ayat yang sampai baca salah. Karena ketika engkau mengkafirkan orang dan orangnya sesungguhnya masih bertuhan kepada Allah, engkau sendiri yang kafir. Hati-hati kalau ngomong. Anda sebaiknya di ranah hukum saja. Jangan ikut campur urusan agama seolah-olah melebihi ulama yang lain. Gak layak hukum Al-Quran digunakan untuk hukum manusia itu. Karena terlalu sucinya, apalagi untuk bernegara, rebut kekuasaan, nggak layak. Karena kalau ada orang yang melanggar hukum ketika Quran engkau jadikan dasar, pelanggarnya melanggar hukum Al-Quran, kafir. Loh, masa penjara semuanya isinya orang kafir? Padahal teman-temanmu kan banyak yang kemarin-kemarin itu jadi koruptor. Gimana?
bukan kelompok-kelompok yang sekarang diikuti oleh Habib-habib yang tidak cetok nasabnya itu. Apalagi Haikal Hasan, Mas Haikal Hasan atau apa, dia ngakunya juga Habib juga itu, Habib Haikal Hasan, kemana-mana pakai sorban. Juga Mas Egi Sujana. Anda salah menafsir sejarah. Cobalah orang-orang yang ngaku-ngaku Habib, Habab, Hubub itu, coba dites DNA-nya. Kalau memang benar kita hargai. Sebagaimana yang dihargai oleh pemerintahan di Arab Saudi kalau memang Habib benar. Dan emang Habib-Habiban tok, ngaku-ngaku tok. Anda kan mau menyamakan supaya Bahar ini dialog, supaya bayar diat. Nah, kesalahannya apa? Tidak bisa disetarakan. Kesalahannya Bahar itu memaki-maki. Dia mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi yang ke-26. Saya juga heran. Orang seusia muda begitu kok. Ke-36. Habib Lutfi aja sudah ke-40 kok. Ke-26 bagaimana? Penasihat hukum ya penasihat hukum. Tapi kalau ada anak muda yang kurang ajar, memaki-maki seorang jenderal, jangan dibela dong. Anda tahu agama kok. Orang yang tidak mengenal akhlak, menjatuhkan moral bangsa, menjatuhkan moral pemimpinnya, menjatuhkan moral umat Islam, Anda bela. Cari duit yang bener dong. Cari duit kan masih banyak boir-boir yang kaya-kaya lah. Tapi jangan begitu. Muaka mulutmu harimaumu.